Ciri khas tuh penting Bu Eti. Makanya Bu Eti bisa bilang kan, kenapa nih Satya di setiap event berbeda-berbeda atau mungkin menunjukkan ciri khas yang berbeda. Karena kalau kita sama yang lain, buat apa? Jangan pernah mengeluh ketika kita bangun di pagi hari. Ketika kita buka mata langsung ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, hari ini saya bisa bangun, saya bisa bernafas, saya bisa merasakan udara segar, kehidupan yang Engkau berikan. Hari ini akan menjadi hari yang luar biasa. Mau kita nanti tidur lagi, bilang aja dulu, hari ini adalah hari yang luar biasa, saya siap mengawali hari dengan semangat baru, saya siap menjemput rizkimu yang maha besar, sucikan pikiran, penglihatan, pendengaran, penciuman, perkataan, cap rasa saya, perbuatan saya, jiwa raga saya, sehat, bahagia, damai, sukses, berkelimpahan, dijamin seharian full kamu akan semangat. Hai guys, makasih ya udah klik video ini. Jangan lupa subscribe channelnya dan tonton video ini sampai habis. Karena banyak banget kisah-kisah inspiratif yang bisa kalian dapetin. Happy watching! Halo, selamat pagi buat semua. Kali ini kita kedatangan salah satu MC hits. Hits nggak ya? Menurutku kayaknya hits karena waktu pandemi ini justru malah dia ke blow up. Karena juga sering ngobrol, main-main ke officeku. Gak usah panjang lebar ya, kita langsung panggilin. Pasti orang semua pada tahu. Nggak lain nggak bukan adalah Satya! What's up everyone? Selamat apa ini, siang atau pagi? Selamat pagi buat teman-teman semua. Semua selamat pagi supaya lebih menebarkan aura positif. Gitu, Pengen kabar Sat? Luar biasa. Kabar, kalau ditanya kabar suka bingung nih. Ngambeh. Tapi yang pasti kabarnya selalu luar biasa. Oh, Bu Eti. iya. Senang sekali bisa diundang ke studionya Bu Eti yang keren banget ini. Finally datang ke sini ya. Studionya kece banget guys. Kalau nggak seperti ini bukan Satya namanya. Karena dia memiliki ciri khas tertentu yang memang orang lain nggak punya. Ini edifikasinya mantep banget ya. Thank you loh. Always on pressure. Sat, gimana sih awal mulai kamu membangun diri sebagai seorang MC yang orang bilang di awal, ini MC ini kok agak gimana gitu, beda dari yang lain. Setiap ada punya acara dia bisa menampilkan ciri khasnya dia sendiri. Apa emang di awal tuh tujuan membuat diri menjadi MC itu memang mau diferensiasi sama yang lain atau gimana? Ini langsung to the point ke MC oh iya, ya. Of course. Aduh, kalau bicara tentang MC ini lucu sebenarnya Mbak Eti. Satya awalnya itu bukan tidak ada minat, tapi kayak belum ada arah menuju ke MC. Tapi seiring berjalannya waktu, dulu kan cita-citanya pengen jadi koki. Makanya milihnya SMK Kejuruan, SMK Pariwisata. Terus akhirnya setelah SMK suka sama bisnis, ikut seminar, pinginlah jadi entrepreneur. Makanya kuliahnya sebelum jadi MC. Makanya kuliahnya ekonomi. Sepanjang jalan selama kuliah suka ketemu sama orang, ketemu orang-orang baru, suka menjadi pusat perhatian. Akhirnya menemukan passionnya itu di dunia entertainment sebagai MC. Kalau dibilang menjadi MC yang berbeda, penting banget buat jadi MC yang berbeda. Gimana caranya ketika kita membawakan acara, pegang mic, orang dengar suara aja, belum lihat wajah bisa bilang, oh Satya tuh. Kita harus punya something different from others. Jadi kita harus punya hal yang berbeda dari orang lain. Ciri khas tuh penting Bu Eti. Makanya Bu Eti bisa bilang kan, kenapa nih Satya di setiap event berbeda-berbeda atau mungkin menunjukkan ciri khas yang berbeda. Karena kalau kita sama yang lain, buat apa? Orang kan bisa pakai dia jadinya, atau mungkin kenapa harus pilih Satya? Karena memang Satya selalu berusaha untuk menunjukkan energi yang lebih besar, bisa untuk membuat suasana hidup. MC yang pinter bicara itu banyak sekali banget, tersebar. Tapi kalau MC yang bisa, ya kita kasih nilai tambah lah, bisa nyanyi, bisa bikin TikTok ngedance, bisa memotivasi. Kalau dalam pilihan tuh all you can eat ya. Betul. All package jadinya, bisa ngelawak, bisa memotivasi, nilai tambah. Jadi kalau kita bisa semua itu,
orang akan saya pakai Satya deh karena dia all package, dia talented, jadi buat seru bisa nih. Gitu. Tapi emang dulu sebelum menjadi Satya yang suka yang MC sekarang, seorang MC sekarang, basicnya dulu tuh emang kebiasaan Satya tuh seperti ini atau memang pas di MC terus Satya tuh mengeluarkan semua apa yang dilakukan? Wih, kalau dibilang dari sebenarnya Satya itu Dari kecil emang begitu apa enggak gitu loh? Kata orang bulian dulu Mbak Ede. Sering dibully sama orang, serius. Jadi Satya itu orang tipikal yang bisa dibilang introvert kali ya. Kurang suka bergaul. Percaya. Satya tuh seorang introvert. Oke, next. Ketika sudah terjun di dunia ini baru melihat potensi-potensi diri. Dulu awal-awalnya kayak untuk ngobrol di depan umum panggung tuh malu Mbak Eti. Mau tampil dilihat banyak orang aja malu. Jadi kayak ragu untuk bisa diterjun di entertainment. Tapi ternyata sambil jalan senang dilihat banyak orang, senang menjadi center of attention. Jadi orang tepuk tangan kita senang, malah bergairah energinya. Jadi kalau dibilang basicnya dulu apakah sudah orangnya seperti ini, yang heboh, yang seru, yang ribut, yang suka entertainment? Tidak, Pak Ede. Jujur dulu orangnya sangat pemalu, terus kadang-kadang juga susah bergaul, korban bulian. Apakah ini yang dinamakan accident of business? Bisa mungkin dibilang seperti itu ya. Jadi kita kan terbentuk tidak hanya karena faktor orang meminta kita jadi sesuatu. Orang Satya aku mau kamu kayak gini. Tapi kadang lingkungan pun yang membentuk Mbak Etik. Jadi ya Satya adalah orang yang lahir dari lingkungan. Dari apa kita bisa bilang ya. I'm learning from doing gitu. Belajar dari apa yang kita lakukan. Kayak gitulah Mbak Etik. Tapi zaman dulu emang nggak ada kepikiran banget nih cita-cita mau jadi MC itu nggak ada? Nggak ada. Sama sekali. Terutama SMP sama SMA ya. Tidak terlintas itu ada goal saya mau jadi MC. Karena kan seperti saya bilang tadi, waktu SMP pinginnya jadi koki makanya SMK. Waktu SMK ikut seminar suka bisnis makanya pilih ekonomi. Selama kuliah diajak event-event sama BEM, komunitas, disuruh jadi MC. Wah, di sini passion saya. Seneng banget kalau sudah bisa menginfluence orang, jadi pusat perhatian. Oh kayaknya memang saya MC nih. Nah Satya, MC itu kan artinya adalah Master of Ceremony. Betul. Tapi menurut Satya sendiri, pengertian MC itu apa? Kalau bagi saya MC, ini cangkupannya cukup luas ya. Jadi kan tidak terlepas dari public speaking. Kalau MC itu bagi saya seperti singkatannya adalah Master of Ceremony, orang yang mampu istilahnya memandu acara. Jadi bagaimana kita bisa membuat acara itu sesuai dengan request klien. Kita bisa menghidupkan suasana karena MC itu banyak jenisnya ini. Banyak ada MC formal, ada MC semi formal, kemudian juga ada MC non formal, ada MC event. Jadi gimana kita mampu menempatkan diri sesuai dengan adaptif ya. Di mana posisi itu? Iya, di mana dibutuhkannya event. Kadang kita terlalu formal nih. Dibawa ke MC yang cukup seru kayak pentas budaya lah atau konser lah. Suka ngekrik. Makanya kalau orang yang berlabel professional MC all event itu memang harus siap dengan semua sikon. Jadi saya pun kadang-kadang belum berani untuk melabelkan diri saya sebagai seorang MC professional all event. Karena jujur saya masih belajar. Cuma kalau teman-teman yang mungkin sudah melabeli dirinya professional all event, berarti dia sudah mampu pro dengan semua sikon. Dan saya masih belajar ke arah sana. Jadi belajar untuk bisa all event. Ya sambil jalan lah saya menikmati lah. Boleh tahu Satya tuh untuk menjadi MC tuh belajar apa enggak? Atau ini seru. Secara kebetulan terus lihat dengan kondisi yang ada pokoknya aku harus bisa seperti ini. Oke, ini yang ini aku harus begini. Atau memang sebelum MC yang proper gitu, sebelumnya tuh memang belajar by apa atau bagaimana?
Oke, kalau dibilang untuk belajar, pasti kita semua proses adalah belajar. Cuma kalau belajar secara spesifik di meja yang kursus sama orang enggak. Satya belajar dari pengalaman. Experience is the best teachers. Oke. Jadi Satya waktu SMK ini pertama kali masuk komunitas seperti OSIS, kemudian PMI. Jadi Satya mulai bertemu sama orang banyak, mulai suka berbicara di depan umum. Kemudian setelah itu Satya kok punya ketertarikan ya sama MC yang dulu ngasih seminar. Satya kan jadi peserta seminar nih, lihat MC kemudian kok kayaknya seru ya, keren ya. Dia bisa memandu acara, dia bisa menginfluence orang. Dia pun kadang-kadang ikut seminar nggak bayar, paling depan duduknya. Bener kan? MC itu nggak bayar ya? Yoi. Malah dia dibayar kan? Spesial. Kok keren nih dia ya? Jadi pusat perhatian. Cobalah untuk terjun ke dunia MC, dan ternyata memang di sini saya menemukan jati diri. Jadi kalau belajarnya saya lebih ke pengalaman, kemudian ATM. Amati, tiru, modifikasi lebih baik. Kan itu yang dibilang sama salah satu motivator ya. ATM, amati, tiru, modifikasi lebih baik. Saya melihat figur-figur MC di Jakarta, di TV-TV, saya lihat apa yang baik saya ambil, apa yang bisa saya kembangkan saya modifikasi lagi. Saya lihat. Kalau jujur dibilang ada nggak sih figur yang menjadi acuan saya sebagai seorang MC? Ada. Jadi figur MC saya senang. Saya dulu pernah MC sama Indra Bekti. Waktu di acara Bali Best Brand and Bali Customer Satisfaction Awards di Bali. Nah waktu itu saya lihat Kak Indra, kok dia bisa setenang itu. Saya sudah hektik nih, aduh, udah panas dingin. Kok bisa Kak Indra tenang sekali. Datanglah tim acara, Kak Satya ini ada perubahan rundown ya. Oh apa dek, tulis sekarang dek, tegang. Saya bilang sama Kak Indra ini acaranya berubah loh. Jadi kayak gini, oh ya tulis aja Satya. Dia main HP. Dalam hati, kok tenang banget Kak Indra. Terus, Kak Indra ini dirubah lagi. Yang apa tulisnya, ntar kamu kasih tahu aku di panggung aja, kita improve. Serius Kak Indra dalam hati. Serius di panggung aku harus improve. Oke, tenang. Dengan dia relax kayak gitu, saya belajar. Oh, jadi bener ya, kalaupun kita ada perubahan acara, atau acara mau tamunya berubah, rundownnya berubah, kita harus siap dengan segala perubahan. Kak Indra bisa tenang, saya belajar ketenangan dari Kak Indra Bekti, jujur. Jadi relax itu the number one of the key. Iya, salah satu kuncinya kalau mau jadi public speaker yang baik, tenang dulu nih, relax dulu. Kemudian kalau dari segi, saya punya beberapa figur sih. Jadi selain Indra Bekti untuk ketenangan, saya belajar karisma dari Coki Sitohang. Bagaimana dia dengan gestur tubuhnya, cara penyampaiannya, suara yang keluar. Di sana saya belajar karisma. Kalau untuk penekanan, saya senang sekali dengar Feni Rose. Kalau Feni Rose ngomong, setajam. Penekanannya jelas sekali. Terus kalau untuk ngomong cepat tapi jelas, saya belajar dari Ruben Onsu. Jadi saya kalau dibilang belajar di meja, enggak. Tapi saya belajar dari melihat pengalaman. Berarti kalau memang belajar langsung untuk special public speaking itu memang nggak pernah ya? Belum sih sepertinya. Jadi kalau lebih ke seminar-seminar sih. Melihat motivator, kayak bicaranya keren nih. Ambil sedikit ilmunya. Lihat public speaking, MC-nya keren nih. Ambil sedikit. Jadi saya senang sekali untuk, kita bukannya plagiat ya, tapi kita malah terinspirasi dengan apa yang mereka tunjukkan. Nah, kita kembangkan hal itu penting banget. Oke. Nah Satya, ingat nggak waktu pertama kali MC dan membuat mama di rumah tuh bahagia dan bangga? Oh ini lucu nih. Ini waktu awal-awal kuliah. Kan saya pernah dulu nge-MC di acara-acara SMK itu kan kebanyakan ya kita support SMK lah ya. Tidak dibayar. Jadi kita dikasih nasi kotak seneng, dikasih snack box seneng. Maju aja tuh udah bangga banget ya. Iya, jadi center of attention tuh seneng banget. Yeah, okay. Nah, terus ini adalah telepon. Halo, betul dengan Bapak Satya? Betul, dengan siapa ini? Saya ibu A, ibu apa saya lupa. Dari Telkomsel. Oke. Saya ini sorry nyebut brand ya. Saya ini agak-agak ragu, bener apa penipuan nih? Ya, itu pikiran saya. Oh, ada bisa dibantu Bu? Oh ya, saya butuh MC untuk acara. Kayaknya ini penipuan deh. tetap meng-underestimate. Karena waktu itu lagi rame-ramenya orang per telepon ya. Iya, dan saya tuh kayak siapa sih Satya gitu loh. Sebesar Telkomsel tuh masih bukan siapa-siapa lah istilahnya. Nah, terus ya saya butuh MC untuk acara gathering family sama company gathering. Oh ya, di mana Bu? Di villa di daerah Seminyak kalau nggak salah. Oh itu that is the first time. Itu ya secara profesional. Ya secara profesional. Jadi kalau yang lain kan ala-ala aja,
acara-acara ulang tahun teman-teman lah yang kita cuma warawiri. Nah ini, waduh berani nggak ya? Rasa takut. Bener nggak ini? Bu dapat kontak saya dari mana? Oh saya dapat dari Facebook, diarahin ke blognya. Wow. Oh ternyata aku pernah ngupload blog dan nomor telepon. Oke. Berapa biasanya fee-nya? Nah ini lucu banget. Dulu kan kayak dikasih nasi kotak sudah senang. Yeah. Kadang ada uang bensin 100 Kadang ribu salaman aja. gitu. Iya salaman aja. Okay. Dapat 100 ribu 200 ribu senangnya luar biasa. Dari ngomong loh. Nah ini aduh berpikir berani nggak ya Telkomsel aku buka 500 ribu. Nah itu dulu berani nggak. Terus ibunya malah jawab berapa man saya bu kalau budgetnya? Oh saya ada budget 750 ribu. Wow. Saat itu ya. Oh iya gini. Waduh. Oke bu bisa kan dari awalnya saya mau minta 500 ribu dia mau ngasih 750 ribu. Oke bu bisa siap bu aman. Okay. Nah orang gaji sapam sekolah aja 800 ribu sebulan. Ya anggaplah gitu zaman dulu ya bertahun-tahun yang lalu. Terus setelah acara datang saya MC ada gamesnya lucu-lucuan pokoknya family company gathering lah sama pihak Telkomsel. Ketika akhir acara Pak Satya terima kasih ya acaranya Pak seru Satya banget. Perjani, Pak Satya. Iya, padahal masih bocah banget baru tamat SMA. Terima kasih acaranya keren banget, seru, heboh. Ini ya fee-nya Pak Satya, terima kasih banyak. Oh ya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Saya pamit pulang sampai rumah buka. 1 juta rupiah. Gila, merinding gak tuh tangan? Terus respon dari mama gimana? Jadi gini, lucu banget nih. Jadi pas buka 1 juta. Ya ampun ini orang sebulan lu nyari segini. Saya dapat dalam waktu berapa jam dan dari ngomong. Gak nyangka dulu expect dari bicara. Aku bisa dapat uang 1 juta. Langsung bapak 100, ibu 100, kakak 100, adik 100. Langsung kayak sumpah ya ampun. Bener-bener itu pengalaman yang gak akan pernah terlupakan. Kayak the first dapat salary yang segede itu dari MC. Jadi gak pernah expect bahwa dari mulut bisa dapat segitu. Akhirnya menekuni, oh ternyata memang ini bisa jadi penghasilan yang bagus kalau kita tekuni. Cuma gini, kalau dibicarakan tentang MC Bu Eti, saya ini kan tipikal orang yang mungkin bisa dibilang kalau jeleknya tidak pernah puas, tapi itu yang buat kita jadi upgrade kan, itu yang buat kita tetap berjuang, tetap semangat, sadar bahwa MC ini akan saingannya banyak dan akan ada batas waktu yang tertentu ya. Akan kita semakin bertambah usia, semakin tua, muncul lagi MC yang tampan, yang cantik, yang pinter, yang lebih segalanya. If we don't have something different, yes, that's right. Kita nggak akan bisa bertahan di dunia entertainment ini. Nah, fun fact Sat. Apa itu? Satya ini katanya menjadi tulang punggung keluarga. Oh my god. Wih ini sudah mulai lebih deep ya. Yes. Lebih get too close. Bisa ceritain nggak? Bener apa tidak? Kalau dibilang jadi tulang punggung, tetap orang tua, terutama adalah ayah adalah kepala keluarga. Saya tidak mau melangkahi bapak sebagai kepala keluarga, tapi jika dibilang sebagai tulang punggung, mungkin saya dengan bangga akan bilang, bapak pun akan bangga dengan bilang bahwa saya adalah orang yang bisa dibilang menghidupi keluarga saat ini, apalagi di masa-masa yang cukup sulit, pandemi seperti ini. 2 tahun kita cukup berdilema Kak Etik. Bapak kan mangku, bapak mangku, ya pendeta lah atau apa istilahnya. Ibu penjual canang. Bapak Satya adalah orang yang tamatan SD. Ini saya bangga banget kalau ngomong kayak gini. Bangga sekaligus terharu. Bapak Satya tamatan SD, Bu Satya tamatan SMK. Tapi mereka bisa kuliahin anaknya. Suatu kebanggaan. Saya lahir dari keluarga yang benar-benar kalau dibilang sederhana. Sangat sederhana. Dari keluarga yang ya ala kadarnya lah. Kalau dibilang kurang pun Satya oke, nggak masalah. Tapi Satya lahir dari keluarga orang yang keras, orang yang pejuang, orang yang mendidik Satya itu tegas. Kalau Satya mungkin lahir dari keluarga yang sudah berkecukupan, mungkin Satya akan lembek sama diri Satya sendiri. Tapi dan nggak akan seperti ini mungkin ya. Mungkin nggak akan seperti ini. Seperti apa? Jadi orang tua itu mendidik dengan sangat tegas dan keras, sehingga saya bersyukur lahir dari keluarga ini, memiliki jiwa-jiwa pejuang, jiwa-jiwa yang struggle, yang selalu berpendirian bahwa kita harus berdiri di atas kaki sendiri, bahwa jangan pernah taang lima selama kita masih punya tangan, jangan pernah meminta istilahnya ngide-ngide lah selama kita masih bisa berjuang. Kalau kita masih bisa lakukan, makanya saya bersyukur banget. Terus seiring berjalannya waktu kan bapak sudah semakin tua.
Atau juga nggak mungkin nge-push bapak untuk kerja kan, karena memang tanggung jawab kita sebagai seorang anak lah. Di hari-hari tua, bapak sih masih belum tua-tua banget, malah masih semangat, kadang-kadang bisa suka pergi-pergi jalan-jalan. Tapi Satya minta sama bapak, Pak di rumah aja, nikmatilah, Pak. Sembahyang lah kalau memang harus sembahyang, kemudian bersosial lah, ya semasa kadek kan lakukan. Ya kalau dibilang jadi kepala keluarga atau mungkin tulang punggung keluarga, sejauh ini untuk masa-masa ini ya mungkin iya kayak itu. Jadi kayak kebutuhan sehari-hari, kemudian ya Dan support adik. ini kan jadi saya sering cerita soal sama Kak Eti ini adalah Dan kalian harus tahu, kita baru sadar selama beberapa lama bertemu, ternyata kami memiliki hubungan darah. masih keluarga Masih dong. keluarga. Kecil Begitu ya, karena anak-anak muda zaman sekarang tuh jarang banget mau ke flashback ke silsilah-silsilahnya. jadi nggak perlu udah konsen dengan kerjaan masing-masing. Dan ternyata setelah dicek-cek, mamanya masih ada hubungan saudara sama bapak saya. Iya, jadi kayak dari kakek-kakek lagi kayak itu sebenarnya, jadi lama banget. Ya itu kalau dibilang tulang punggung, saya bisa bilang iya sih kayak itu. Jadi kayak rumah saya bongkar, beliin bapak mobil, kemudian kuliahin adik, kehidupan sehari-hari untuk makan, listrik, air lah, sederhana. Tapi ya saya merasa itu bukan menjadi suatu beban kayak itu. Jadi saya merasa itu adalah sebuah tanggung jawab. Saat Tuhan memberikan saya rezeki lebih, berarti ya percaya untuk memberikan tanggung jawab lebih kepada Satya. Jadi Satya merasa ini tanggung jawabku sebagai seorang anak. Karena saya harus bahagiain orang tua saya. Orang surga di tangan mereka, di kaki mereka kok. Ya kan? Jadi kita ini sebenarnya nggak boleh puas akan diri kita sendiri, karena ketika kita membantu apapun yang kita hasilkan dari keringat kita sendiri, ketika kita membantu orang-orang keluarga, terutama yang ada di sekeliling kita, terutama orang tua, rezeki itu nggak bakal pernah putus. Setuju kayak itu. Ini setuju banget. Orang-orang banyak kadang suka membandingkan diri mereka. Jadi sebenarnya never complain and compare yourself with anyone. Jadi jangan pernah bandingkan hidup kita sama orang lain. Orang sering bilang, kok dia bisa, kok dia punya mobil, kok dia punya ini. Kita nggak akan pernah merasa cukup kalau kita selalu bandingin hidup kita. Karena hidup bukanlah perbandingan. Life is not comparison. Jadi jangan pernah bandingkan hidup kita. Orang itu punya porsinya masing-masing. Mereka punya diamondnya, berliannya masing-masing, yang akan bersinar di waktunya masing-masing. Jadi ya jalani, lalui, syukuri setiap nikmat Tuhan, karena hanya dengan bersyukur kita bisa melihat nikmat Tuhan dalam diri kita. Kalau kitanya sering bandingkan diri dan mengeluh, komplain, sibuk lihat berkat Tuhan, rezeki Tuhan sama orang, kita tidak akan pernah bisa melihat rezeki yang Tuhan berikan pada kita. Jadi bersyukurlah. Bersyukurlah. Dan kalian harus benar-benar sangat bangga ya ketika kalian membantu orang yang ada sekeliling kalian. Secara otomatis nilai kepuasan itu akan ada kembali ke diri kalian sendiri. Setuju banget kayak itu. Di luar dari ini, Satya ini sebenarnya udah, karena awalnya kita cuma sekedar temenan, dan pertemanan itu awalnya di bisnis dulu ya. Saya menggunakan jasanya Satya karena salah satu dari adik saya melihat ini orang kayak beda banget nih. Dengan beberapa kegiatan saya sering menggunakan MC yang lain. Cuman dengan kemarin menggunakan jasa Satya ini, gimana nih? Sebenarnya nggak boleh dibongkar. Nggak boleh dibongkar. Bahaya. Adik jawabnya banyak nih. Oke. Beberapa juga teman-teman saya setelah saya menggunakan Satya langsung kontak, minta nomor HP-nya Satya, dan langsung di-link ya. Iya, beberapa event dari Modis Fashion loh, ini keren banget. Thank you. Flashback lagi, kita ngomongin tentang MC juga. Pada saat Satya ada di dalam event atau kegiatan MC, bagaimana Satya menyiasatin setiap kesalahan yang Satya lakukan pada saat at event itu? Yang namanya kesalahan, kita grogi, akhirnya salah ucap, salah bertindak, itu lumrah. Itu hal yang manusiawi lah ya. Bedanya kalau yang lain tidak dilihat orang, ini dilihat orang banyak.
Tuh, tapi bagaimana kita bisa mengemas ini? Ketika kita di panggung, apalagi live dilihat sama banyak orang, kalau sudah salah usahakan. Kalau jadi seorang public speaker yang baik, jangan sampai memperlihatkan lagi. Kadang orang bilang, Aduh, kalau udah malu, aduh salah gitu langsung. kadang dia ekspresinya berubah, kemudian ada celutukan kalimat kayak tadi, atau mungkin kadang bilang mohon maaf. Itu udah kelihatan banget ya, menegaskan banget sudah ya. menegaskan bahwa dia salah. Ketika kita misalkan nih, acara berikutnya adalah penyerahan penghargaan kepada narasumber. Nah, penghargaan nih, padahal harusnya penyerahan kenang-kenangan. Nah, kita harus sambung aja lagi. Jadi penyerahan penghargaan dan juga tentunya kenang-kenangan. Jadi kayak kita main kata. Atau kalau kita blank, lupa nih acara berikutnya apa, panjangin lagi kata terakhir. Misalkan acara berikutnya ternyata, atau kita mainin lagi kata-katanya sebelum kita ambil sambil berpikir apa nih acara berikutnya. Jadi bagaimana kita tidak memperlihatkan dan menegaskan kalau kita salah. Jangan rubah tiba-tiba ekspresi dari yang senyum langsung panik. Itu salah, sudah kelihatan. Jadi kayak jadi intinya menutupin kesalahan itu harus dengan bagaimana kita improve gitu ya. Iya, kita harus bisa improve, kita harus bisa spontanitas. Itulah public speaking yang apa ya, kita bisa bilang yang pro lah. Jadi kalau di panggung kita masih kayak tiba-tiba baru acara berubah, kita langsung grogi, kita langsung Terkadang misalnya ada event yang istilahnya udah berhasil, terus gara-gara ada satu kesalahan penyampaian yang dilakukan MC, itu akan bisa menutupin acara yang bagus gitu loh. Ya, itu penting banget. Ini MC kan adalah the master of ceremony. Dia yang membuka acara dan juga meng-closing acara. Ketika dia sudah buka dengan bagus, jangan sampai ketika di tengah-tengah acara ada something happen, ya dia harus run through. Dia harus berusaha untuk buat next stepnya lebih bagus dari ekspektasi orang. Kemudian di closing dengan bagus. Ya, jadi intinya kesimpulan tuh gimana orang bisa melihat acaranya itu berhasil gitu ya. Kadang gini Kak Eti, mereka itu akan melihat di awal sama akhir. Sepanjang proses kadang mereka bisa lupa karena banyaknya acara. Makanya usahain kalau MC itu ketika buka acara harus bagus. Ketika akhir acara bagus, akan sangat luar biasa kalau selama acara bagus. Tapi kalau ada hal-hal kecil terjadi, jangan sampai merusak ritme acara. Saya pernah dulu MC salah satu bank, karena bajunya sama, jadi saya harusnya nyebut yang depannya M duluan. Saya malah, itu tuh parah banget tuh. Parah banget nih. Karena kompetitor ya nih. Iya, jadi saya senang sekali. Buat saya grogi loh Bapak. Jadi kayak saya nyebutnya yang depannya B, hampir nih. Belum selesai. B, ya ternyata. Ingat ketika saya mau hampir sebut. Mereka udah kayak gini ngeliatin. B. Itu parah banget tuh. Tapi nggak jadi keluar kata itu. Akhirnya saya membuat klise atau membuat celotehan. Banyak sekali bank di luar sana, tapi memang yang M ini yang terbaik. Tepuk tangan lagi mereka. Jadi gimana caranya ketika mereka sudah kena shock terapi, hampir saya salah nyebut nama banknya, tapi kita buat lagi appreciate kepada bank tersebut. Jadi mereka senang gitu loh. Ya itulah MC. Itulah kelebihannya Satya ya. Harus bisa apa istilahnya, mengkamuflase. Oke. Dan fun fact, apakah benar orang yang menjadi MC itu adalah hanya orang-orang pintar? Kalau saya percaya bahwa segala hal itu bisa dipelajari kayaknya. Kita lahir sama-sama putih kok, sama-sama tanpa noda lah istilahnya, sama-sama lahir dari rahim seorang ibu, sama-sama punya waktu yang sama 24 jam. Jadi sebenarnya segala hal itu bisa dipelajari, tergantung kita mau atau tidak. Kalau dibilang orang-orang pintar, apa sih kategori indikator orang pintar kan? Kan kalau pintar, kamu pintar matematika ya, pintar di matematika. Pintar ngelucon? Ya, pintar ngelucon. Jadi kan orang pintar tuh banyak nih, luas. Jadi jangan bilang baru pintar tuh nilainya bahasa Inggris, matematika harus bagus. Kadang dia pintar dia apa beda di kan keahliannya skillnya masing-masing. Jadi kita harus mengapresiasi. Jadi orang pintar itu orang yang relatif.
Orang yang jenius itu orang yang bisa mungkin menemukan sesuatu. Tapi kalau saya lebih percaya bahwa orang itu intelektual kayak itu. Intelektual, orang yang mampu menempatkan dirinya sesuai dengan porsi dan kebutuhan saat itu. That's right. Jadi kalau dibilang orang pintar aja, no, big no. Jadi semua hal bisa dipelajari. Saya pun bukan orang pintar kok. Kalau dilihat dari segi nilai atau apa. Tapi saya mungkin pintar ngebanyol, pintar chit-chat sama orang, pintar closing, memenangkan hati orang. Kayak gitu kan, kayak pintar membuat suasana jadi keluarga. Itu kan pintar juga. Pintar nyuruh orang repeat order. Sampai 2 tahun bersama kami, ya luar biasa modis. Karena gini kayak pengalaman saya sendiri bahwa teman-teman yang dulunya juara 1, 2, 3 di kelas, artinya saya orang tidak menyepelekan, bukan. Tapi ketika saya bertemu sama teman-teman saya yang dulunya ranking 1, 2, 3 di kelas, di dunia industri, di dunia pekerjaan, waktu itu saya ada acara opening villa sama teman yang punya manajemen villa. Saya datang, ya saya ngobrol dong sama ownernya yang punya, karena kan saya memang berkecimpung di dunia itu, menjual belikan villa, promosiin villa kalau ada event. Nah teman saya yang dulunya ranking, jadi staffnya dia. Jadi maksud saya gini, kalau teman-teman mengukur pinter orang dan nilai, salah, kasihan. Karena setiap orang itu punya peluangnya masing-masing. Jadi jangan pernah meremehkan dulu orang-orang yang mungkin di belakang yang suka ribut. Salah satunya saya. Sama. Kadang malah mereka punya waktu lebih banyak untuk bisa mengekspor bakat mereka loh Kak Eti. Paling rajin ke BP dong. Makanya suka ribut, suka kalau udah yuk kita keluar gas, kita nongkrong gas kayak gitu. Jadi waktu mereka itu ya, tapi jangan bodoh-bodoh banget lah ya. Artinya waktu mereka tuh nggak habis cuma untuk belajar, tapi mereka juga bisa mengekspor bakat mereka, soft skill mereka lah. Ketika saya punya kelebihan bisa bergaul dengan orang, berjiwa sosial, akhirnya saya mainnya sama manajernya, saya mainnya sama ownernya, artinya berteman sama ownernya. Contohnya kayak Eti, bukan berarti kalau staff itu nggak bagus, artinya saya ketemu, oh ya apa kabar, dalam hati gini, oh dia dulu pinter banget, tapi sekarang ya at least, oh mungkin dia jenjang karir lah, merangkak dulu. Saya percaya bahwa ada jenjang karir kok. Oh ya, tapi aku bersyukur lah bahwa dulu mungkin aku tidak terlalu nge-push diriku untuk harus ranking, jadi aku bisa mengeksplor bakatku sehingga aku bisa ya menemukan bahwa inilah passionku. Akhirnya senang lah ketemu orang yang punya power. Jadi kayak bergaul sama owner, karena saya senang banget bergaul sama orang sukses kayak itu. Bagaimana pola pikir mereka, cara mereka bergaul, bagaimana karena mereka kamu ingin selalu improve diri. Betul Kak Eti. Jadi kan ada tipe-tipe orang berbeda, ada yang memang sukanya seperti itu, ada yang pengen improve diri, ada yang memang pengen berkali-kali improve tapi sebenarnya dia nggak sanggup. Tipe orang tuh kan berbeda-beda. Contohnya sama Kak Eti. Kan berapa ilmu yang saya dapat dari owner Modis Fashion ini. Dari ilmu apa? Ilmu langit. Ilmu hitam. Ilmu apa tuh yang kemarin Kak Eti bilang? Ilmu langit, ilmu memberi. Nah, itu saya belajar dari Kak Eti. Terus bagaimana dia, lihat dong guys, kerajaan Modis Fashion ini kan. Mulai geboh. Bangga loh. Apa yang membuat Satya happy setiap melakukan pekerjaan MC? Itu Satya always happy dan tidak pernah merasa capek. Apakah ada support terbesar di belakang Satya yang membuat diri Satya tuh bisa this is me, whatever I do it. Inilah saya. Jadi ketika saya bangun di pagi hari, ini juga tips buat teman-teman semua. Ketika saya bangun di pagi hari, the first when I wake up in the morning juga open my eyes. Jadi jangan pernah mengeluh ketika kita bangun di pagi hari. Ketika kita buka mata langsung ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, hari ini saya bisa bangun, saya bisa bernafas, saya bisa merasakan udara segar, kehidupan yang Engkau berikan. Hari ini akan menjadi hari yang luar biasa. Mau kita nanti tidur lagi, bilang aja dulu, hari ini adalah hari yang luar biasa, saya siap mengawali hari dengan semangat baru, saya siap menjemput rizkimu yang maha besar, sucikan pikiran, penglihatan, pendengaran, penciuman, perkataan, cap rasa saya, perbuatan saya, jiwa raga saya sehat, bahagia, damai, sukses, berkelimpahan, dijamin seharian full kamu akan semangat. Happy. Iya, tapi kalau kita dari bangun pagi hari ini sudah mengeluh, waduh capek banget, percaya sepanjang hari kamu akan capek. Jadi kita ini ketika bangun di pagi hari itu menyebarkan energi ke semesta loh. Semesta itu sangat penting. Betul. Dan setiap orang yang merasa dirinya bahagia, dia selalu menghargai semesta itu. Betul. Dan gini juga Kak Eti, ketika sudah bangun pagi hari semangat, jadi
toh kalau kita mau balik tidur lagi sebentar itu ya istirahat lagi sebentar deh, nggak masalah. Tapi kita sudah ketika pertama kali kita Buka bangun, mata. kita sudah spread the positive energy dan kita mengundang energi yang lebih banyak dari semesta. Terus saya percaya bahwa saya punya Tuhan yang maha luar biasa. Hidup saya adalah karena Tuhan, nafas saya adalah karena Tuhan, saya punya Tuhan yang maha besar di sekitar saya, di belakang saya, di jiwa saya. Jadi saya nggak pernah ragu atau takut atas semua tantangan atau hal terjadi dalam kehidupan. Karena saya juga nggak pernah meminta Tuhan please ringankan beban saya. No, orang yang hebat, orang yang sukses luar biasa bisa lah. melalui segala masalah. Lahir dari tempaan, lahir dari tekanan, lahir dari kesulitan. Jadi kalau orang hebat luar biasa itu nggak lahir dari kemudahan. Orang yang hebat luar biasa lahir dari tekanan, lahir dari kesulitan. Makanya saya minta sama Tuhan itu bahwa jangan ringankan beban saya, tapi berikan saya kekuatan lebih. Jadi saya mintanya itu. Ternyata dibalik kehappy-annya Satya, inilah yang disampaikan. Iya, rasa syukur kepada Rasa Yang Maha syukur yang Kuasa itu besar. penting sekali. Dan juga gini Kak Eti, kalau kita mau melalui aktivitas selain kita minta sama Tuhan, ini yang saya selalu bawa. Doa restu Bapak sama Ibu itu. Kalau kita sudah bawa mereka dalam genggaman kita, percaya apapun kesulitan, apapun tantangan, apapun rintangan yang ada di depan, kita siap. Kita siap melewati itu, kita siap menghadapi itu. Pokoknya doa kepada Yang Maha Kuasa, restu orang tua itu adalah The number one. The best power yang kita punya lah kalau untuk menjalani kehidupan. Kalau itu kan rahasia happy, rahasia semangat nih. Yes. Tapi kalau ke event, kalau kita bicara event ya, nih kenapa harus semangat? Karena mereka bayar kita. Jadi gini, mereka nggak akan mau tahu, nobody's care buat kita Whatever punya. with you. Iya, bagaimana kondisi kita. Mereka mau adalah acaranya harus keren, harus sukses. Jadi mau kamu lagi sedih, lagi galau, lagi banyak cicilan. Boh piye carane? Ya, yang penting happy. Nobody's care. Jadi harus tunjukin yang termaksimal, yang terbagus. Jadi ketika di belakang panggung mungkin sedih, ketika sudah on stage, jadilah Satya yang on stage gitu. Jadilah MC yang on stage, yang profesional gitu. Oke. Wah, keren nih kan. Sat, kenapa kamu bisa kepikiran untuk membuat Satya Manajemen? Wih, Sementara kalau memang dipikir, oke, kita bicara bahasa pandemi ya. Sebelum pandemi itu kamu tuh sampai nggak punya waktu untuk istirahat. Betul, hampir. Dan semoga setelah ini kamu bisa, ya mungkin belakangan ini sudah mulai ya. Amin. Tapi kenapa kamu malah menyempatkan diri untuk membuat Satya Manajemen? Itu bagaimana ceritanya tuh? Widih. Ini panjang nih kalau diceritain bisa 3 hari 3 malam. Jangan. Jujur Kak Eti, jadi awalnya buat Satya Manajemen itu kan, Satya Manajemen sekarang tahun ke-5 jalan ke-6 ya. Udah hampir 6 tahun nih Kak Eti, ya ampun. Udah mulai merangkak lah ini ya. Jadi seperti yang tak bilang di awal tadi bahwa akan muncul MC yang lebih cantik, lebih tampan, lebih pintar. Kalau kita nggak bisa improve, nggak bisa melihat peluang, kita akan tergiblas. Sadar bahwa saya tidak akan artinya terus-terusan on stage, mungkin nggak akan kuat lah lama-lama di panggung. Sadar bahwa akan muncul yang baru, berpikirlah apa ini yang bisa saya bentuk. Yang berhubungan sama MC adalah event. Entertainment. Jadilah saya berpikir, kenapa nggak coba aja kita buat manajemen, kita buat all package lah. Pas dapet klien yang waktu itu minta, Satya, kamu selain MC, itu belum event ya. Katanya selain MC kamu ada yang lain nggak? Apa ini? Musik nggak? Saya bilang belum punya nih. Bilang ada. Ya udah, sekarang jual paket MC, singer sama pemain keyboard. Next event Satya, ada sound systemnya nggak? Ada, belum punya. Cari langsung relasi vendor. Kita buat MC, music sama sound. Akhirnya seiring berjalannya waktu, kok enak ya kita buat all package, jadi gampang juga ya, selain kita dapat hasil lebih atau mungkin kok enak ya, kayaknya kita bisa menghandle event, kayaknya jiwa saya juga di event ya. Kayaknya saya senang sama tantangan baru, senang sama buat orang lain bahagia, senang buat acara sukses. Kenapa kita nggak bentuk aja manajemen talent? Akhirnya semua talent ada, mau DJ, dancer, singer, band, music, semuanya ada. Kemudian seiring berjalannya waktu, 2 tahun jalan, orang bilang, berarti ya kenapa kamu nggak handle semuanya aja?
oh ya juga ya. Akhirnya setelah jalan 2 tahun langsunglah bentuk yang namanya SM Event and Wedding Organizer. Jadi kita bentuk juga WO sama IO, siapin dekorasi, sound system, lighting, semua keperluan event. Tapi saya nyantolnya nggak itu, jadinya malah team building kan. Kedepannya semua bisa-bisa lah. Nanti gampang lah. Akhirnya sambil berjalan, dari awalnya saya merasa jengah, akhirnya sadar bahwa MC tidak akan bertahan lama, saya bentuk manajemen talent, semakin jalan, sejauh ini masyarakat juga menerima dengan sangat baik, buatlah event and wedding organizer, akhirnya sampai sekarang berusia 5 tahun. Jadi kalau dibilang, ya itu awalnya kalau misalkan kita sadar bahwa kita tidak akan bertahan lama, kalau we don't have something different kan, akhirnya kita improve, melihat peluang. Kita mampu melihat, karena gini, saya percaya bahwa orang yang sukses adalah orang yang mampu melihat peluang di waktu yang tepat. Betul. Jadi ketika dia tidak mampu itu jadinya nggak jadi apa gitu. Betul. Nah, peluang ini ada. Peluang yang ada selalu dibarengi dengan kesiapan. Kalau peluangnya datang tapi kitanya belum siap, ya percuma. Jadi kalau misalkan kita sudah siap tapi peluangnya nggak ada, ya ciptakan peluang kamu sendiri. Jadi saya berpikir bahwa saya memutuskan di usia 22 kira waktu itu untuk tidak lagi kerja sama orang. Jujur kayak dulu kalau kita flashback sedikit ya, saya juga pernah sebelum saya buat Satya Manajemen, saya juga kerja sama orang. Saya jadi koki pernah loh. Jadi tamat SMK, saya kuliah, itu jadi koki lagi, ke passion yang dulu nih, ke basic lagi, jadi koki. Terus saya berpikir, saya akan kerja mungkin hanya 1,5 sampai 2 tahun maksimal. Saya harus mulai memikirkan what the next. Ya, kerja sama orang itu bukannya tidak bagus ya. Kerja sama orang atau sama perusahaan itu sangat bagus. Untuk melatih apa? Kedisiplinan, kerja dalam tekanan, kerja sama tim, kerja dengan target. Perlu kita kerja dengan orang, tapi mau sampai kapannya itu keputusan kita. Kalau kita mau bekerja sama orang mungkin 5-10 tahun, ya silakan. Mungkin kita sudah nyaman, merasa bahwa jenjang karirnya ada, tapi saya waktu itu di umur 22 saya memutuskan bahwa saya sudah harus memulai dengan usaha saya sendiri. Saya akan karena saya percaya bahwa peluang itu ada tidak hanya karena dicari atau ditemukan, tapi karena kita sendiri yang ciptakan. Jadi karena kita yang inginkan kita akan menjadi siapa. We have to create our own opportunity. Jadi kita harus menciptakan peluang kita sendiri. Akhirnya saya bentuklah Satya Manajemen itu, sambil jalan, MC, sambil kerja, sambil kuliah. Karena memang itu passionnya Satya. Betul. Akhirnya sampai sekarang lah Satya Manajemen. Kita ekspansi, bukan ekspansi sih, masih jauh lah kalau dibilang ekspansi. Jadi kita tuh melihat nih apa yang berhubungan sama event. Ternyata orang kalau sudah ada acara mereka pasti pingin stay. Carilah villa sama hotel, buatlah SM Villa and Hotel. Nah, kalau mereka sudah di Bali, masa sih mereka nggak liburan? Buatlah SM Tour and Travel. Nah, kemarin waktu kegiatan kemarin, event itu kan berkaitan sama keramaian. Betul. Dengan adanya pandemi kemarin, bagaimana Satya menyikapi diri dengan kondisi yang ada? Terus, karena kan yang bisa berdiri hanya orang yang memiliki jiwa pejuang gitu. Tapi sepejuangnya Anda ketika memang sudah ada masalah global sedunia, what are you doing? Ini berat nih ya. Pandemi merubah semua segmen ya. Kita mau nggak mau masa-masa ini cukup sulit. Banyak orang yang akhirnya harus di PHK, kehilangan pekerjaannya di masa-masa ini. Tapi kalau saya melihat adalah never lose your hope. Jangan pernah hilangkan harapan. Saya percaya bahwa setelah badai, angin topan datang akan selalu ada pelangi indah yang muncul. Itu yang menjadi prinsip saya. Mau nggak mau, pandemi ini sudah ada, jadi sudah merubah dunia global. Sekarang bagaimana caranya kita bisa beradaptasi dengan keadaan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan COVID-19? Ikuti protokolnya dan jalankan prokesnya, lalu munculkan ide-ide kreatif. Karena gini, jujur selama pandemi memang banyak orang yang kehilangan pekerjaan, tapi tidak menutup kemungkinan banyak juga orang-orang yang lahir atau memiliki jiwa entrepreneur di masa-masa ini. Contohnya orang yang dulunya mungkin kerja di pariwisata, jadi waitress atau mungkin housekeeping atau apa, kan di PHK. Mereka jualan.
makanan. The power of kepepet. Mereka akhirnya memunculkan jiwa-jiwa entrepreneur, membuat usaha baru. Mau nggak mau, kita kalau misalkan hanya diam, menunggu kebijakan pemerintah, mau sampai kapan? Kita yang harus berjuang untuk mempertahankan kehidupan kita. Jadi, saya melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang muncul ide-ide kreatif. Ada juga dampak positifnya dari kejadian ini. Alam lebih bersih, tidak ada polusi, sampah berkurang. Ya, kalau kita lihat secara global. Kemudian orang-orang memiliki jiwa entrepreneur, orang-orang mulai memang sih keadaan sulit, tapi orang-orang saya lihat banyak ada ide-ide baru kayak itu. Contohnya lah inilah modis fashion lah. Nah, yang dilakukan Satya tuh opo? Kalau Satya selama pandemi nih ya kayak itu ya. Aduh. Kita kan bekerjanya di dunia entertainment nih, di dunia event. Right. Tamunya nggak ada. Terus hotel sepi, kita ngandelin mereka, ya nggak ada event kayak itu. Tapi gimana caranya supaya tetap eksis? Akhirnya ya karena berhubung punya teman-teman juga banyak yang seleb-seleb, kita panjat sosial dulu sama mereka nih. Jadi numpang eksis, jadi membuat satu kegiatan positif. Iya, jujur kayak itu. Jadi selain saya panjat sosial sama teman-teman seleb, jadi kan saya bisa juga buka-buka endorse tuh, walaupun bayarannya kecil ya, tetap berusaha bertahan lah. Iya. Banyak sekali hal yang saya lakukan di musim pandemi ini. Kalau Kak Iti pernah saya sharing juga mengenai BCF kan, Bali Care Foundation itu yang saya buat, itu lahirnya di bulan Februari tahun 2021 Kak Iti. Yang saya sampaikan berbuat sesuatu yang berbeda. Di musim pandemi kita jengah kayak saya gini kayak itu waktu itu, ini juga menyentuh sekali. Saya merasa sulit, saya merasa bahwa kok kayak gini ya keadaanku. Saya mengeluh loh kayak itu waktu itu dengan diri dan keadaan ini. Tapi saya seketika tercerahkan kalau saya mengeluh. Memang ada solusinya. Ada solusinya. Gimana orang-orang di luar sana yang mungkin lebih kurang dari saya, yang mungkin kurangnya banyak dari saya, yang mungkin nggak bisa melakukan apa yang saya lakukan. Contohnya, mohon maaf, gelandangan. Saya masih mengeluh sama keadaan, tapi saya masih bisa makan. Mereka untuk makan besok berpikir. Lalu gimana orang-orang yang di panti-panti? Gimana orang-orang yang disabilitas? Bisa nggak mereka bertahan? Akhirnya di momen itu di bulan Februari saya malah tercerahkan. Kalau aku saja mengeluh sama keadaan, gimana mereka? Saya harus membuat sesuatu. Jadi saya membentuk komunitas Bali Care Foundation itu bersama teman-teman. Ayo kita buat kegiatan sosial, kita berbagi. Walaupun di masa-masa sulit, mari kita juga tetap bisa mensupport teman-teman. Mari kita sama-sama berbagi, mari kita sama-sama merangkul. Karena kalau di musim kayak gini, hanya yang paling bisa kita lakukan saling menguatkan kayak itu. Saling berpegangan tangan. Lahirlah BCF di sana. Oke. Nah, kalau disuruh pilih, Satya tuh lebih suka dipanggil sebagai influencer atau MC sih? Nih, influencer atau MC? Nah, sebenarnya kalau influencer itu kan orang melabeli ya. Kalau MC kan karena saya pekerjaan, saya melabeli saya sebagai seorang MC. Tapi ketika kita MC yang bisa memberikan feedback positif kepada orang lain, bisa membuat orang lain terinspirasi, termotivasi, secara tidak langsung itu kan menginfluence mereka. Jadi kalau mereka mau manggilnya influencer, ya monggo, hak-hak saja lah. Kalau saya dibilang senang, ya senang juga. Karena bisa berpengaruh bagi orang lain kan suatu kebanggaan, kebaikan loh. Kita bisa bermanfaat bagi hidup orang lain. Gitu. Jadi pilihannya? Ya so-so lah, apapun itu. Semasih positif, mau MC, mau influencer, tapi saya bukan selebgram ya. Kalau penyanyi juga bukan. Cuma suka nyanyi. Jadi gitu. Ya apapun lah yang selama masih positif, selama tidak merugikan orang lain, ya monggo silakan. Terserah apa keputusan dari teman-teman mau memanggil Satya seorang MC atau influencer gitu ya. Itulah. Oke, Satya. Belakangan ini marak di mana-mana tentang konten-konten yang ada di dalam sosial media, whatever. Mungkin dari YouTube, dari Instagram, dari TikTok sekarang yang lagi ngetren. Beda platform ya. Beda platform. Nah, penting nggak sih sosial media menurut Satya, dan apakah yang dilakukan sama tim Modis itu bagaimana menurut penilaian Satya? Kalau saya sebagai orang awam nih, orang awam ya. Saya jujur pun bekerja karena sosial media kayak itu. Sebagian besar pekerjaan Satya itu di media sosial, melibatkan orang banyak. Bahkan saya pun kantornya kan di handphone, di HP. Jadi kalau bagi saya penting, sosial media bagi saya sangat penting. Karena itulah payung saya, istilahnya tempat saya mencari rezeki. Kadang orang-orang banyak yang
Ya tapi kan selalu ada dampak positif negatif dari sosial media. Tapi gimana kita bisa mengemas hal itu? Kalau kita melihatnya dari sisi yang positif, kita pasti akan memaksimalkan fungsi dari sosial media untuk branding, untuk buat konten, menginspirasi orang, untuk jualan sekalipun, untuk branding diri, untuk bisa mencari new customer. Itu penting banget. Kalau saya melihat kan sekarang banyak sekali ada platform media sosial yang kayak dia bilang YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Line, banyak banget platform media sosial. Nah sekarang gimana kita bisa memaksimalkan media tersebut menjadi ladang rezeki, menjadi tempat kita mencari mata pencaharian, tempat kita bisa menunjukkan eksistensi diri dalam tanda kutip yang positif. Terus banyak orang yang juga TikTok ini adalah salah satu media yang cukup besar memviralkan banyak orang. Kadang-kadang ada orang yang bukan siapa-siapa di Instagram lah, artinya mungkin followersnya di bawah 10.000 atau di bawah 5.000, tapi di TikTok bisa viral, miliaran, bisa hits, bisa booming. Terus saya melihat, kenapa ini TikTok ternyata memang skalanya dia itu lebih ke global ya. Artinya ketika dia berkonten, seluruh dunia pun bisa melihat dia. Dan ketika saya melihat konten-kontennya modis fashion, gila ini konten proper banget, ini konten benar-benar ada persiapan. Ada orang yang hanya buat konten sekedar, tapi kalau saya melihat modis fashion, niat banget sampai semua konsep, bahkan saya pernah dibilang sehari bisa buat 20 konten. Gila itu. Artinya semuanya di-prepare dengan sangat matang, dengan sangat baik. Ada tim kreatif, ada tim editor, tim yang rekam, kemudian dieksekusi dengan baik, ada nilai-nilai kehidupan yang disampaikan, tidak hanya tentang jualan tapi juga memotivasi. It was amazing, Kak Iti. I'm so proud of you. Oke, thank you. Berarti artinya menurut Satya sosial media itu sangat penting ya di era sekarang. Sangat penting sekali, sangat penting. Ini juga sebuah kalimat yang saya sering juga pakai di kehidupan Kak Iti. Banyak orang yang sudah mencapai titik mereka, kadang mereka suka lupa. Ya, sudah puas, lupa daratan. Mereka akhirnya lupa bahwa siapa saja nih orang-orang yang berjasa di mereka, siapa saja orang-orang yang terlibat kan. Jadi kita penting banget untuk selalu mengingat siapa-siapa orang-orang yang terlibat bersama kita untuk membantu kita mencapai sebuah titik yang namanya sukses lah kita bisa bilang. Kayak gitu. Oke, Satya. Apalagi nih pertanyaan nih. Saya nih seneng banget ngobrol. Kalau diajak ngobrol sama Satya, kita bisa lupa daratan. Nggak akan ingat kalau perut tuh lapar. Bener. Orang kita ngobrol 4 jam aja gak terasa sambil makan, apalagi pinter buat bolu kan. Bukan kartu cuy. Bolu tuh hanya sebagai hobi. Harus dapat pokoknya, nanti harus pesan Satya. Oke, Sat. Nah, closing statement dari Satya, panjang lebar cerita yang sudah Satya sampaikan tentang kehidupan, tentang pekerjaan, tentang apapun yang Satya lakukan. Target yang sebelum kita closing statement, target yang Satya ingin capai saat ini dalam waktu dekat kira-kira apa? Spesifik nih ya? Spesifik dong. Kalau target kan setiap orang pasti pingin mencapai kesuksesan. Tapi kalau spesifik ya selain saya ingin membawa SM ini Satya Manajemen Bali lebih grow up lagi, lebih berkembang, dilihat oleh masyarakat, dipercaya oleh masyarakat, mengajak teman-teman saya di tim, di komunitas juga naik bareng-bareng, sukses bareng-bareng. Nggak muluk-muluk sih kayak itu. Kalau pengen punya rumah di deket-deket ini, pengen punya, ya kalau rumah mungkin cukup besar ya. Jujur kayak itu, pingin sekali punya kendaraan roda 4 deh. Karena jujur kan kemarin Satya beliin mobil untuk bapak. Karena apa kan mangku suka sembahyang, jadi kadang-kadang kalau ngeliat kehujanan, kepanasan kasihan. Jadi pingin punya mobil roda, ya kendaraan roda 4 mobil untuk bisa operasional lah. Dan sekarang lagi proses nabung teman-teman, lagi berjuang karena dipaksa juga sama Kak Eti. Satya kamu harus bisa lo punya kendaraan roda 4 lo. Terima kasih Kak Eti. Punya teman-teman tuh banyak yang suka maksa nih. Kalau hal-hal positif dipaksa saya seneng gitu. Pingin punya mobil roda 4 supaya bisa operasional, supaya bisa juga semakin produktif, supaya terlindung dari hujan dan panas, jadi lebih maksimal lah kerjanya. Pasti bisa. Amin. Oke, closing statement saat ini apa Satya kira-kira? Oke, ini saya punya 2 kalimat sebenarnya. Yang pertama ini orang sering berkata bahwa Satya, kamu jangan lihat ke atas deh, jangan sering-sering lihat ke atas. No, teman-teman, saya bahkan menyarankan teman-teman semua, lihatlah ke atas. Lebih sering. Lihatlah ke atas, ke orang-orang sukses, ke orang-orang berhasil untuk bisa memotivasi diri kita. Lihatlah ke bawah
untuk selalu bersyukur atas setiap keadaan. Jangan lupa untuk lihatlah ke depan agar kita punya visi misi yang jelas, goal yang jelas, tujuan yang jelas. Tapi jangan lupa lihat ke belakang agar kita tahu nih masa lalu sebagai bentuk pembelajaran. Dan yang terpenting juga jangan lupa untuk melihat ke kiri dan ke kanan. Putar ke kiri. Karena selalu ada keluarga dan juga teman-teman yang mendukung kita. Dan the most important thing, jangan lupa untuk melihat diri sendiri. Karena sejatinya diri sendirilah yang tahu apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Jadi itu penting sekali melihat ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, kanan, kiri, dan juga ke dalam diri sendiri. Dan juga kalimat terakhir buat teman-teman yang saat ini sedang berjuang, saat ini yang sedang berusaha untuk mewujudkan mimpinya, yang saat ini sedang survive di musim-musim pandemi di semua keadaan. Intinya kepada teman-teman semua yang saat ini sedang berjuang untuk mengejar dan juga mewujudkan mimpi kalian, jikalau di luar sana entah dari keluarga atau lingkungan kerabat, sahabat atau teman-teman atau siapapun di luar sana, orang-orang yang mungkin meragukan mimpi kalian, mencemooh mimpi kalian, mencaci maki mimpi kalian, meragukan mimpi kalian, biarkan saja. Let them burn. Biarkan mereka terbakar dengan dengki iri mereka, karena sejatinya orang yang meragukan mimpi orang lain adalah orang-orang yang sadar bahwa mereka tidak sanggup untuk mewujudkan mimpi mereka sendiri. Jadi tetap semangat, tetap fokus. Kalau itu baik, selama kalian yakin dan percaya bahwa hal yang kalian lakukan adalah untuk tujuan yang luar biasa, jalan terus, wujudkan dan juga semangat. Karena orang-orang yang hebat adalah orang-orang yang lahir dari tekanan yang luar biasa. Jadilah bintang, jadilah diamond yang bersinar di waktu yang tepat, di momen yang tepat. Yes. Ya. Sukses selalu. Aku jadi bingung mau nyimpulin apa. Ya itu kan. Oke guys, jadi menurut Satya, sebelum kalian menghargai diri sendiri, hargai dulu orang lain yang ada di sekeliling kalian, siapapun itu. Jadi ketika kalian ingin menghargai diri sendiri, lihat mereka. Betapa besarnya support orang-orang yang ada di sekeliling kalian, dan disitulah kalian akan bisa menghargai diri sendiri dan kalian bisa bertumbuh. Yes. Love what you do and do what you love. Sukses selalu. Terima kasih banyak buat Bu Eti. Sukses selalu buat Satya dan tim. Semoga nggak kapok diundang ke sini, walaupun setiap hari bakal ke sini terus. Iya. Minta bolu. Let's do something for a big achievement in the future. Terima kasih banyak. Thank you so much Satya. Sukses selalu buat kamu. Sukses selalu juga buat Bu Eti dan juga Modis Fashion. Bye. Terima kasih ya sudah nonton video ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kalian semua. Tonton juga video yang lainnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua orang. Thank you.